Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di live streaming video podcast Raja Dahroni channel ya. Kali ini kita akan bincang-bincang seputar pemuda dulu, kini, dan nanti sempena Hari Sumpah Pemuda yang ke-92. Nah, udah tua ya, udah tua ya. Kali ini saya bersama Bang Basarudin Idris atau lebih akrab disapa To'o Om. Mana kabarnya Om? Alhamdulillah. Nah, walaupun kami menyadari ya secara aturan perundang-undangan kami tidak lagi muda karena kalau 50 lebih ya? Kalau undang-undang kepemudaan itu kan 16 sampai 30 itu dikatakan pemuda. Tapi perlu diingat semangat kami ini jauh daripada pemuda saat ini ya Om. Semangat masih tetap muda ya. Sebelum 50 kan masih ada pernah 20. 20. Iya. Nah, warganet dimanapun berada silakan Anda share seluas-luasnya di grup-grup Facebook, WhatsApp dan sebagainya, dan silakan Anda komentar nanti di kolom komentar jika ingin berpartisipasi ya tentang diskusi kami, sharing-sharing tentang kepemudaan. Nah, warganet dimanapun berada, kita sama-sama tahu 92 tahun silam adalah momentum ya, tepatnya tanggal 28 Oktober adalah momentum persatuan pemuda. Anak-anak muda saat itu berikrar, berbangsa, berbahasa, bertanah air satu Indonesia. Nah, hari ini mungkin kita akan bicara tentang bagaimana persatuan pemuda ya, karena kita melihat pemuda saat ini beragam organisasi kepemudaan ya, secara moral juga kita perhatikan bagaimana anak-anak muda saat ini juga fenomena tawuran ya, fenomena yang mungkin kenakalan-kenakalan yang mungkin perlu kita refleksikan, di mana mungkin peran-peran besar anak muda ya, sejarah perjuangan bangsa ini padahal kan diinisiasi oleh anak muda. Bahkan kalau dalam konteks Kepulauan Riau ya, anak-anak muda juga yang menggerakkannya ya Om ya. Dulu kita pernah nge-podcast tentang peran generasi muda, gerakan muda dalam perjuangan Provinsi Kepulauan Riau. Nah Om, gimana Om pendapat Om tentang ya fenomena pemuda masa dulu dan hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita kalau sudah bicara pemuda pasti akan teringat bagaimana kalimat Bung Karno dulu. Iya. Berikan aku 10 pemuda akan kewujudan dunia. Ini bahasa yang sangat luar biasa, bahasa para pejuang pada saat itu. Mungkin berbeda pada saat hari ini. Ya, kalau kita nak bicarakan dulu mereka bicara dengan harta, dengan kekuatan, dengan semangat, segala macam. Nah, hari ini perjuangan-perjuangan kita itu sudah dipenuhi dengan kecanggihan, sudah dipenuhi dengan teknologi-teknologi yang canggih seperti handphone, TV, apa segala macam. Nah, di sini peran pemuda sebenarnya lebih mudah untuk menjangkau semua persoalan-persoalan bukan daerah tapi dunia dengan teknologi yang ada dibandingkan dengan para pemuda-pemuda pada zaman dulu yang mungkin hanya berani megang bambu runcing. Nah, beda pada hari ini, pada saat ini pemuda dengan disuguhkan teknologi-teknologi yang tinggi, sehingga ini kalau saya melihat sendiri ya, kita pilih-pilihkan ada satu kebaikan ada keburukan juga. Jadi teknologi ini baiknya juga banyak, tak baik juga banyak. Nah, artinya di sini para pemuda tak lepas daripada seorang mahasiswa, pemuda dan mahasiswa. Bagaimana dulu ya, kita baca-baca sejarah, kita bayangkan para pemuda mahasiswa dulu yang berjuang dengan apa adanya, berbeda dengan hari ini dengan kepentingan-kepentingan yang berbeda. Jadi saya melihat pemuda sekarang ini sebenarnya lebih banyak peluang. Lebih banyak peluang. Cuman bisa tak memanfaatkan peluang-peluang itu. Nah, ya maaf cakap, dengan sebenarnya kenapa harus kita malu? Itu kan ada yang namanya apa? Gojek. Kenapa harus malu? Ya mungkin karena Covid apa segala macam. Tapi di sini saya melihat ada satu kesungguhan lah. Ini pemuda ada satu kesungguhan yaitu melihat peluang-peluang yang ada.
Nah, peluang yang ada itu kan bukan bekerja, maaf cakap, bukan dari pemerintahan saja, bukan dari usaha saja. Saya pikir kita sendiri juga bisa berbuat itu. Ya. Ya kan? Nah, mungkin orang bertanya, apa nih yang kita buat? Sekarang ini para pemuda sekarang ini. Loh, saya pikir kalau pikir tanya apa yang apa bahasa macam mana sekarang? Apa yang aku berikan, apa yang aku harus berikan kepada negara ini? Bukan harus apa aku minta untuk negara ini itu. Apa yang aku bisa berikan? Nah, artinya di sini ada peluang-peluang, maaf cakap. Contoh, kalau ini ada, pernah saya melihat satu anak muda yang ada satu di pulau-pulau. Tapi tidak semua, tidak semua. Dia juga kuliah dengan jarak jauhnya. Ada pemuda Surabaya. Tapi dia juga kerja mencari ikan. Dia kumpul ikan, dia panen ikan, dia bikin budidaya ikan. Tapi tidak semua pemuda bisa seperti itu gitu. Ya. Nah, akhirnya pemuda ini ada di Anambas, ada Natuna, kalau liga lah. Tapi saya sudah pernah tengok sekali itu daerah 2 ini ada satu kesungguhan anak pemuda. Jadi mereka ini tidak berharap kepada satu memang ada harapan dari pemerintah, tapi mereka lebih bisa berkarya sendiri. Oh, aku mau cari kayu bekas, bikin di apung. Aku mau cari ada keramba-keramba, ada keramba berbekal. Alhamdulillah, ini anak ini yang pernah saya lihat ini ada di Ambas. Saya lihat dengan kesungguhan itu dia menghasilkan pundi-pundi duit. Ada pundi-pundi duit yang dia cari, dia dengan dia menyelam, dengan dia cara dia mancing, dengan dia cara dia menternak-ternakan beberapa ikan-ikan itu. Nah, alhamdulillah hebat. Nanti kita perkenalkan anak siapa. Nah, nanti agar ini menjadi percontohan. Beginilah kehidupan kita yang ada di dunia ini. Artinya kalau tidak bersungguh-sungguh, kalau tidak dengan bersungguh-sungguh, tidak fokus dengan pekerjaan, akan gagal. Oke. Nah, dan saya merasakan satu kegagalan itu kenapa? Saya pernah gagal berapa kali. Rupanya gagal itu guru. Sukses yang tertunda, betul. Itu betul. Artinya kalau kita tidak mencoba, tidak akan pernah kita sukses. Walaupun itu gagal. Nah, gagal itu adalah sukses tertentu. Ada ilmu, aku gagal di sini, perbaiki. Aku gagal di sini, perbaiki. Tapi yang kita butuhkan sekarang ini adalah jangan gagal mundur. Nah, ini kadang-kadang ada yang tidak punya semangat seperti itu. Artinya, adalah tinggalin aja. Artinya percobaannya yang dia buat itu ya udah habis. Padahal dia tahu itu gagal aku di sini. Kenapa gak aku coba lagi gitu. Oke. Nah, kalau Om memperhatikan ya, kan tentu ada pemuda kita sesuai topik hari ini kan, pemuda dulu, kini dan nanti ya. Nah, tadi kan sebenarnya bicara tentang spirit ya, Om sampaikan tentang semangat atau daya juang. Nah, bagaimana Om di tengah refleksi pemuda hari ini, Hari Sumpah Pemuda ini melihat khusus item semangat ya, ada nggak perbedaan antara semangat pemuda dulu dan hari ini kalau Om perhatikan? Karena kan Om pernah berjuang juga ya, paling tidak mungkin ya berjuang dalam pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Nah, dari sisi semangat apa yang Om rasakan antara anak-anak muda dulu dengan sekarang di tengah digitalisasi tadi kata Om, gimana? Jadi pada saat dulu kita bandinglah pada saat kami berjuang sebuah profesi Kepri, anak-anak muda itu bersatu ya, anak muda itu bersatu. Mereka punya satu musuh bersama. Ini musuh aku nih. Ya. Musuh aku nih yang menghambat perjuangan Profesi Kepri. Ini para pemuda kumpul gitu. Nah, artinya bersama-sama mereka pemuda ini berkumpul, kita harus lawan dengan cara apapun agar Profesi Kepri jadi. Ini salah satu contoh. Itu dalam konteks Kepri ya. Kalau dalam konteks Indonesia ada musuh Belanda dan lain sebagainya gitu ya. Nah, begitu hari ini kita buka satu lembaran bahwasanya ada spesial. Kita ambil contoh lah. Kita nggak usah banyak-banyak, ambil contohnya satu sudah lagi hangat-hangat Undang-Undang Cipta Karya. Nah, ini kan dari buruhnya ikut aksi, dari mahasiswa ikut aksi apa semacam. Nah, kita yang hari ini hanya membaca sebuah media, handphone, koran segala macam. Kita nggak tahu polemik yang ada di parlemen. Ya. Wah, ini undang-undang ini tidak menguntungkan buruh. Saya pikir betul ini. Tapi di sana mengatakan, kok tak ada berkasnya gitu loh. Nah, ini akan membuat satu gerakan-gerakan mahasiswa. Ini pasti ada gerakan dari mahasiswa. Mereka akhirnya berkumpul. Kenapa? Para mahasiswa ingin menyelamatkan para buruh nih. Ingin menyelamatkan undang-undang ini tak betul, tak benar. Tapi di satu sisi, saya baca lagi di Facebook, kok nggak ada berkas-berkas undang-undang yang harus dibahas. Jadi kita bingung, jadi yang dibahas apa gitu. Tiba-tiba disahkan, tiba-tiba ditunda apa segala macam. Nah, ini yang membuat satu
mahasiswa atau pemuda tadi, ya artinya bukan ikut-ikutan, tidak, mereka tidak melihat celahnya dulu. Ada celahnya tadi. Kalau memang kita ini punya musuh bersama, ayo kita telah dulu nih. Ini undang-undangnya betul nggak? Ini betul nggak? Terus kita tuh yang kita sayang, ya mak cakap yang kita sayangkan sekarang ini elit-elit politiknya berpolemik. Sehingga polemik-polemik elit politik yang ada, ya baca cakalah ada TV segala macam, ini undang-undang mendukung, ini tak mendukung. Tapi yang kita baca di situ kita apa? Undang-undang yang mana nih? Poin-poin yang mana nih? Ini kan belum ada itu kan? Poin-poin yang mana? Nah ini yang bikin jadi apa? Suatu rangsangan untuk mahasiswa atau pemuda, ya ingin artinya untuk menyelamatkan para buruh dari undang-undang itu, tapi undang-undang itu poin-poinnya tidak ada. Nah ini polemik ini juga dimainkan oleh para elit di media-media. Ada maaf cakap dialog lah di segala macam. Nah ini yang tidak memutuskan sebenarnya apa nih yang bertempur nih. Oke. Tapi secara spirit semangat perjuangannya itu mungkin. Ya. Maksudnya ya salah satu contoh buruh hamil tidak boleh cuti. Saya pun istri saya hamil, masalah belum cuti sebagai buruh. Nah artinya ternyata begitu kita cek, kita dapat berita nggak ada itu undang-undangnya. Lah jadi yang mana betul lah. Ini kadang-kadang opini-opini inilah yang dari media ini cobalah sungguhkan yang kebenaran. Inilah. Nah ini sebenarnya kita nggak salahkan pemuda juga, nggak salahkan mahasiswa aja. Dengan opini yang ada diciptakan oleh elit politik yang di pusat tadi terdampak kepada daerah tadi. Baik warganet, kita patut bersyukur karena api semangat pemuda itu kalau kita lihat aksi-aksi di lapangan itu sebenarnya masih ada. Cuma memang tantangan digital membuat pemuda hari ini harus peka terhadap dunia literasi. Ya. Nah itu mungkin tantangannya. Tapi kita melihat tidak secara semangat ya Om ya. Kita perhatikan ya masih ada ternyata jiwa perjuangan pergerakan itu tertanam sampai sekarang. Nah Om, tadi kita di awal sempat ngomong tentang persatuan. Nah hari ini kita sedikit mengarah ke OKP kepemudaan ya kan. Kita perhatikan ya ada beberapa OKP ya, tidak hanya misalnya di KNBI dan seterusnya, hampir semua ya, karena memang kita perhatikan ada pembelahan gitu ya. Nanti setelah terpilih ketua ini gitu ya, nggak senang bikin tandingan lagi, padahal kan memang ini OKP jadi mirip-mirip partai politik gitu ya kan. Karena partai politik kan begitu ya, nggak terpilih jadi ketua umum ya pesaingnya bikin bentukan lagi yang baru dan terusnya. Gimana Om? Sedih nggak melihat kondisi ini atau bagaimana kita harus menyikapi anak muda, harus menyikapi hal ini? Jadi sebenarnya itu terjadi ini kita ini sebenarnya ikut langkah para penjajah. Belanda. Kalau Inggris tidak Belanda. Itu kan ada politik adu domba. Jadi itu masih berlaku sekarang. Jadi secara tak langsung bagaimana cara mengadu domba ya, kalau organisasi pemuda ini, kita bikin organisasi pemuda baru. Kita bikin pemuda. Nah ini yang membuat perpecahan persatuan tadi. Sebenarnya contoh ya KNPI. KNPI ini ada dua kubu. Jadi saya tidak berpikir terserah ente mau dua kubu atau tidak. Yang penting sekarang bagaimana caranya ente di antara dua kubu ini berbuat terbaik untuk permuda. Berkarya, beraktivitas itu permuda, itu yang penting. Jadi kalau bicarakan terus kita tidak berpertemuan dengan bicara hukumnya, ini KNPI saya betul, organisasi saya betul, OKP saya betul. Kapan kalian bekerja? Kapan kalian punya karya? Kapan kalian punya kreativitas? Saya pikir biarkan itu berjalur dengan jalannya. Yang penting di antara dua kubu pemuda ini, ayo, bukan artinya kerjasama, kerjalah masing-masing untuk bermanfaat untuk para pemuda. Buka lapangan kerja kah, buka usaha apakah, Saya pikir KNPI suatu organisasi pemuda ini kalau bisa ada pendekatan dengan langkah pendekatan dengan pemerintah, itu kan UKM itu banyak. Kalau mereka mau, ya kan ada buka kopi kedai kopi, ada roti segala macam ya, artinya ada usaha kuliner yang akan dibantu oleh pemerintah. Ini kan bisa dibuat oleh para pemuda. Jadi kita nggak melihat lagi bahwa organisasi apakah dia, yang penting dia satu organisasi bisa bermanfaat untuk orang banyak, bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk pemuda. Alhamdulillah ini jalan terus. Jangan, artinya kalau itu terus yang kita uruskan permasalahan ada dualisme aja pemuda. Kapan pemuda maju, kapan pemuda mau kreatif, kapan pemuda mau ada usaha kayak gitu. Itu ya saya pikir itu betul. Yang paling penting adalah karyanya yang penting.
Jadi masalah perdebatan boleh sah-sah saja. Sekali aja berdebat 5 hari, untuk 5 kalinya kita kerja gitu. Iya. Kalau kita 5 kalinya berdebat 1 hari kerja, kapan untung? Oke. Kan bisnis itu. Iya. Oke, warganet dimanapun berada, silakan kalau Anda yang mau berpartisipasi, silakan Anda bertanya di kolom komentar. Saya pernah nulis tentang pemuda dan politik gerontokrasi. Ya, politik gerontokrasi itu adalah dominasi kaum tua terhadap anak muda dalam struktur kekuasaan. Nah, kalau Om perhatikan, ya kita kan salah satu tuntutan reformasi itu kan adalah merobohkan politik gerontokrasi. Anak-anak muda pengen punya peran di panggung-panggung politik ya. Nah, kalau sekarang Om melihat dominasi politik kaum tua terhadap kaum muda, khususnya dalam dimensi politik itu bagaimana Om? Apakah sekarang sudah diberikan ruang yang seluas-luasnya atau memang didominasi juga gitu kan? Karena kalau misalnya di pusat kan kita perhatikan memang tidak banyak ya, walaupun ada beberapa parpol yang dipimpin oleh sosok-sosok muda, tapi kalau mungkin kita lihat secara nasional banyak posisi-posisi strategis yang kemudian tidak diberikan kepada anak-anak muda. Nah, kalau Om sendiri punya pendapat bagaimana? Saya pikir pendapatnya sebuah Sandi ini suatu kepercayaan. Satu kepercayaan. Apa gerontokrasi betulnya? Ya, gerontokrasi itu adalah lebih kurang sama dengan oligarki. Oligarki. Nah, artinya di sini ini satu kepercayaan pada orang tua kepada anak muda. Satu bata kita kan kepercayaan ini bisa diamanahkan atau tidak. Nah, artinya kita melihat sekarang tak usah jauh-jauh lah ke apa nasional, kita cukup di Kepri saja. Ya. Di Kepri ada beberapa pemimpinan anak muda. Ya. Ya, mungkin kita melihat di situ ada Apri Sujadi. Ya. Terus ada Ade Angga, ketua DPRD. Terus siapa lagi yang muda-muda dulu, ada Hadi Chandra, ketua DPRD apa. Ya. Terus di Tanjung Pinang dulu ada Lis Darmansyah, ketua wali kota Batam, kota. Nah, ini kan anak-anak muda yang dipercaya oleh tokoh-tokoh tua. Ya, kalau sekarang pun bahkan paslon-paslon pilkada juga relatif banyak bermunculan. Nah, sekarang paslon-paslon pilkada juga seperti di Lingga ada Ricky Solihin, terus di Lingga ada Nizar dan Niko, terus di Bintan ada Apri dan Robi. Ya. Nah, artinya di sini ya mungkin orang bisa bicara masalah ini kan dinasti nih. Habis dinasti. Nah, kalau bagi saya melihat bahwa saja dinasti ini kalau memang sudah teruji, kenapa sudah ragukan? Nah, artinya, maaf, ini bukan promosi. Salah satu contoh Bang Ansar. Beliau 10 tahun memimpin Bintan. Berarti dia tahu celah Bintan bagaimana dia bangun Bintan, bagaimana dia tidak merusak Bintan, bagaimana dia mungkin Bintan bikin makmur sejahtera macam. Berarti Ansar punya sosok yang bagus. Enggak salah kalau dia punya dinasti juga meneruskan kayak gitu, meneruskan semua perjuangan dia selama ini. Artinya orang tuanya sudah jerih payah membangun Bintan dengan konsep, dengan program, dengan lobby-lobby di APBN segala macam. Saya rasa generasi dia, dinasti dia sudah tak ini apa? Artinya tidak ragukan lagi kita. Aku punya jalur sana, sudah ada yang bimbing aku. Nah, artinya ada satu hal yang dia buat baik. Tapi kalau sekiranya dulunya Bang Ansar tidak baik di Bintan itu, mungkin tidak akan muncul dinasti dia. Nah, masyarakat juga akan menilai. Ini salah satu contoh, masyarakat nilai. Begitu juga ada di Lingga juga ada seperti itu kan. Ada dinasti-dinasti juga. Tapi di sini kan kita lihat dia punya induk. Kalau induknya bagus, kenapa generasinya? Kan gitu. Berarti belum ada cacatnya gitu loh. Nah, enggak salah kalau dia meneruskan perjuangan orang tuanya. Itulah dia bilang, kadang orang bicara dinasti, oligarki. Kalau dinasti korupsi apa yang dipilih, Bos? Iya kan? Tapi kan dinasti setek selama bersih bagus. Teruskan aja. Kenapa? Jalur-jalur itu sudah ada. Nah, kan jalur-jalur bacalah. Kita bukan mengagung-agung beliau pula. Paling jago kalau logo-logo PBN kan. Lalu jalan-jalan segala macam. Tapi nggak salah kalau hal ini diteruskan oleh generasi-generasi dia. Tapi ya namanya politik, biasalah sumpah serapah itu masih ada ya kan. Babung. Saya pikir itu jalan terbaik. Karena memang ya kita sudah
memilih jalan demokrasi ya pilihan ya. Pilihan. Dia kan antara suka dan tidak suka. Ini persoalannya itu politik, suka dan tidak suka. Bukan ada bahasa itu. Oh ini pengamat Pak. Pengamat maaf cakap bukan saya menghina, tidak, saya sendiri pun pengamat, bisa pengamat kedai kopi. Ya kan? Ya, ada kopi dibayar, ada rokok dibayar. Oke Om, kita kembali lagi ke topik awal. Nah, kalau kita bicara tentang anak muda kan ada beberapa item. Nah, tapi kalau kita mungkin ngomong yang relax lah ya. Kan tentu ada perbedaan selera ya. Mungkin katakanlah sisi musik ya, kesukaan ya, karena topik kita kan pemuda dulu dan kini, kini dan nanti ya. Mungkin kalau anak-anak muda dulu selera musiknya gimana Om? Oi. Ya. Oi. Oi. Orang Indonesia. Iwan Fals. Oh, Iwan Fals. Itu hobi. Memang dari SD. Oh. Saya paling hobi satu kalau dandutnya Romai Rama. Oh, Romai Rama. Apalagi lagu Keramat paling suka. Jadi kalau suka lah dengan karya-karya mereka, lagu-lagu mereka yang apa, sesuai Iwan Fals lah memang dari itu. Saya memang bukan dewa, bukan siapa, tapi memang sampai sekarang memang kalau di mobil dimanapun saya duduk pasti minta lagunya itu. Tapi anak-anak muda di zaman itu ya mayoritas memang kalau, itu. Mungkin kalau anak sekarang mungkin apa? Stefan dia lagu-lagu yang cinta-cinta lah. Oh. Tapi Iwan Fals juga baca lagu cinta. Yeah. Kita juga lain-lain Iwan Fals terus. Itu di antara tembang Iwan Fals apa yang paling Om suka? Dulu Wakil Rakyat paling suka itu lagu Wakil Rakyat tuh. Kan makanya saya coba juga nak coba ini lagu rakyat Wakil Rakyat, saya coba juga nak ikut jadi Wakil Rakyat. Alhamdulillah dah 2 kali gagal terus. Boleh dicoba seperti Bang Aziz Martindas. Nah, itu luar biasa. Coba gagal, coba kita apa? Kita tahu gagal kita di situ. Iya karena memang. Nah Om, kalau saya perhatikan kan memang dari beragam media massa, cetak, cyber ya Om kan khususnya kalau dulu kan saya baca lah, masih mahasiswa dulu banyak penghargaan yang Om raih ya. Nah dari catatan saya itu ada Pinggat Bati Belia ya. Rata-rata itu diperoleh dari Malaysia ya, dan beberapa di Provinsi Kepulauan Riau. Oh, itu penghargaan itu dalam rangka apa tuh Om? Jadi itu sedikit cerita tuh dalam ada organisasi kita namanya Dunia Malam Islam. Ya. Kebetulan saya di situ sebagai ketua biro belianya. Jadi kalau di Kepri ini ketuanya ya gubernur. Nah 2004 kami sudah menjalin kerjasama dengan Malaysia dengan Datuk Ali Rustam pada saat itu beliau itu masih ketua Menteri Malaka sekatan dengan Gubernur Malaka lah gitu. Nah akhirnya kita buka kerjasama ini sudah dilanjutkan pada tahun 2006 dengan kerjasamanya itu Pak Ismet sebagai gubernur. Kita buat MOU lagi. MOU itu di bidang pendidikan, pariwisata dan kesehatan. Ada 3 bidang yang saya bisa pegang pada saat itu. Nah dari sini kami membuka pertama itu di bidang kepemudaan. Jadi di kepemudaan itu beragam aktivitas. Ada perkampungan belia, ada festival musik, ada dendang sayang segala macam. Nah itu yang dikelola oleh Dunia Islam. Nah tidak pernah Kepri ini tidak hadir. Selalu setiap tahun sampai 2000 sampai zaman Pak Sandi ya 2015 tetap kita hadir ya, pada saat itu. Nah artinya di sini saya juga selalu ikut aktivitas rapat, ikut seminar, ikut apa segala macam. Nah di situ mungkin ada satu poin ya yang diangkat oleh para petinggi DMDI di Malaysia. Ini budak kita beri anugerah gelar lah. Mungkin ada musyawarah tingkat tinggi DMDI di situ. Sehingga saya diberikan Pinggat Bakti Belia. Kalau nggak salah itu 2007 ya. 2007. Oleh Perdana Menteri. Waktu itu beliau masih wakil Perdana Menteri Datuk Najib. Terus yang berikutnya ada satu gelar dengan almarhum Pak Sadi, Bu Tati, terus Pak Dadang, Pak Rida Kaliamsi. Kami berempat saya terima gelar anugerah Hang Tua. Almarhum Pak Sadi gelar Tun Perak itu, tapi di dalam kelompok DMDI juga diserahkan oleh pada saat itu Perdana Menteri juga Malaysia. Satu lagi dari Pak Ismet itu memberikan suatu penghargaan lah. Sebagai tokoh muda pejuang Persik Kepri tahun 2008 kalau salah saya itu. Terus kenapa saya diberi itu sama Pak Ismet? Jadi pada saat beliau menjadi gubernur pertama kali itu 2005
Jadi saya ini dibilang staf khusus, dibilang staf ahli, bilang tak staf ahli juga. Tapi tugas-tugas saya adalah bukan memberi rekomendasi. Artinya ada semacam Om tolong bantu Bapak, ini ada para pejuang, anak pejuang Polsek Kepri yang mau masuk kerja, termasuk beasiswa apa segala macam. Jadi saya selektif. Ada sekitar 117 orang pada saat itu. Oh ya Pak, ini anak pejuang. Ya kenapa? Kita hafalkan si A. Sekarang alhamdulillah ada kepala dinas. Kepala dinas belum, kepala biro, ada kabid, ada yang kasih semacam. Alhamdulillah udah punya jabatan semua lah, hampir semua jabatan. Bahkan yang masih PTT juga ada. Pak hari ini. Nah itulah hasil-hasil itu akhirnya mungkin terus saya juga beri kepercayaan pada Pak Ispet pada situ. Om, itu anak-anak kita kan umrah 2009 itu baru bangun. Tolong kamu cari itu anak-anak kampung-kampung, desa-desa yang tidak mampu, kita beri beasiswa. Itu kita memang turun-turun ke kampung memberikan beasiswa. Itu pengalaman pertama. Kemungkinan begitu, mungkin Pak Ispet memberi penghargaan itu kan. Nah, ini tokoh pemuda. Kenapa? Mungkin dari perjuangan Provinsi Kepri sampai sebenarnya diberi kepercayaan. Ya. Teruskan perjuangan ini. Jangan sampai anak-anak Kepri ini tertinggal semacam. Sampai zaman Pak Sandi nih. Zaman Pak Sandi memang kita bukan ngejek-ngejek. Memang zaman Pak setelah Pak Sandi itu memang mungkin anggaran tak ada segala macam, memang tidak ada beasiswa. Semua terbatas Pak almarhum Pak Sandi aja. Nah, di zaman Pak Sandi juga ada sama juga. Saya diberi tugas juga di DMDI-nya ngurus belia-belia sampai ada anak berobat ke Malaysia saya urus, ada anak sekolah ke Malaysia kita urus. Melalui wadah DMDI tadi. Dan karena kita punya hubungan yang bagus di sana, alhamdulillah ya ada formalitas lah, ada fasilitas lah yang kita diberikan karena kerjasama antara Indonesia Kepri dengan DMDI di Malaysia cukup baik. Ada beberapa fasilitas yang diberikan. Apa artinya peluang-peluang lah. Contoh kemarin itu berobat. Kena sekian ribu, ini contoh kecil. Mungkin kena sekitar 30 ribu duit, banyak juga tuh, mau 100 juta. Dia tidak mampu untuk bayar itu. Nah pemerintah kan tidak anggaran yang gitu. Nah kita beri jaminan kepada keluarga yang sakit. Artinya ada satu iuran atau satu macam kredit lah atau aksuran lah. Oke, tadi kita jamin. Ini nggak bisa dioperasi selama biaya sekarang Pak, saya nggak punya uang apa gimana. Oke, kita jamin MDI. Nanti berapa? Setahun 2 tahun? Ya itu. Biasanya harus bayar cash. Kita ada jaminan di situ. Itulah hubungan yang kita buat. Begitu juga pendidikannya. Nah, begitu juga kesehatannya semacam. Jadi itu hubungan itu yang ya sampai hari ini juga masih kita berjalan. Cuman sekarang kan masih kadang-kadang kayak saya hanya ngurus di biro belianya aja. Kadang belia kita masih jalan karena kemarin itu di zaman ya kita akui lah bahwa aktivitas di zaman di pemerintah memang mungkin karena kesibukan pemerintahnya semacam mungkin belum ada komunikasi yang bagus dengan DMDI. Tapi kami biro belia tetap komunikasi terus walaupun sendiri atau berdua tetap berjalan aktivitas karena saya lihat ini peluang bagus. Iya. Kadang-kadang di situ juga ada bisnis, di situ juga ada usaha kulinernya, di situ juga usaha banyak yang harus kita yang kita garap kedua negara ini. Kalau betul-betul kita serius gitu. Iya. Itu aja. Oke. Karena waktu kita juga terbatas, tinggal beberapa menit lagi Om. Saya mendengar informasi katanya Om bersama anak-anak muda juga punya perusahaan security ya. Dan mungkin itu digambarkan sedikit sama ini Om. Apa harapan Om terhadap anak muda di masa yang akan datang? Ya, apa yang harus dipersiapkan? Peluang-peluang kan mungkin sebagai anak muda yang pernah muda gitu maksudnya. Jadi ya, gimana Om? Saya sampai hari ini memang kata orang tidak ngetop. Dan saya pun tidak suka dengan usaha-usaha yang ngetop. Tapi yang penting budak-budak bisa bekerja. Kita ada pegang satu perusahaan PT Security Anak Melayu. Nah itu sudah mencakup di Batam juga sudah ada, di Tanjung Pinang. Saya buka aja Jembatan Gurindam, itu ada sekitar 30-an orang karyawan kita. Di PT Baik juga ada, di Lage juga ada. Nah artinya di sini yang pegang adalah pengamanan security. Artinya penerima tenaga kerja, kita juga akan mengembangkan juga usaha-usaha bidang-bidang lainnya nantinya. Setelah mungkin las, terus ada untuk kadang lupa buat apa tuh? Macam hotel-hotel. Pelatihan. Itu jadi pelatihan kitchen. Jadi sekarang ini yang kita fokus sekarang adalah masalah security. Artinya begini. Bukan cuma orang luar tidak. Kadang-kadang saya lihat ini peluang ada buat anak Melayu ini sekarang ini bekerja di sini.
Ya, kalau memang anak-anak daerah kita tempatan kita mampu untuk menjadi security, kenapa harus jauh-jauh? Iya. Orang pelatihan itu sebentar, bos. 10 hari sudah selesai di Polda atau di Polres pengamanan security-nya. Memang ada biayanya, tapi kan paling tidak basic awalnya sudah ada untuk satu pengaman. Mungkin dari pengaman itu ada satu, bukan negosiasi ya, ada mungkin dari pengalaman dia kerja, dari dia tempat bekerja sebagai security itu mungkin tertarik dengan bos-bos, bisa dijadikan ajudan, bisa dijadikan supir pribadi, bisa dijadikan. Nah, tinggal peluang dia aja. Tapi hari ini PT SAM sudah memiliki lebih kurang 47 anggota yang bekerja di bidang security, yang paling banyak di Jembatan Guridam. Yang paling banyak. Nah ini saya pikir itulah, walaupun apapun pekerjaannya, selagi itu dapat mengangkat, dapat membawa anak-anak tempatan, kenapa tidak? Nah, kalau nggak perlu jauh-jauh. Nah, anak sekarang kan lebih banyak kerja kapal, boleh sah saja, ya. Tapi kampung sendiri janganlah ditinggalkan. Iya. Nah, peluang-peluang itu ada sebenarnya, bukan tak ada. Nah, cuman tinggal kita jeli aja itu. Jadi saya pikir apalagi dari kita jawab. Nah itu Om, tadi kan Om sudah memaparkan begitu banyak penghargaan yang Om raih. Nah bagaimana mungkin kiat-kiat atau harapan Om lah terhadap pemuda, atau pesan-pesan Om terhadap Hari Sumpah Pemuda dan semangat. Saya lupa satu lagi. Ini PT Security Anak Melayu ini adalah ide daripada Pak Yan Fitri Halimansyah. Waktu itu beliau menjabat sebagai Wakapolda Kepri. Alhamdulillah saya dipanggil dia pada satu, Om, tolong awak koordinir kita bikin perusahaan ini, karena dia juga punya power gitu kan. Kita berbagilah rezeki kepada anak-anak pulau-pulau ini untuk membuat satu usaha, bidang usaha inilah. Ya saya angkat tanganlah kepada Pak Yan Fitri Halimansyah yang telah membina nih dengan perusahaan ini. Dia juga dengan support